Berita bagus, berita hangat, mengagetkan jagat maya, jagat persilatan bagi kaum-kaum yang merasa sok paling benar, sok paling hebat, ya, sok segala-galanya. Gaungkan Indonesia Gelap, ada petisi para purnawirawan, dan ada yang lain-lain. Ini semua satu demi satu mulai terbongkar ketika seorang iblis sudah ditangkap. Baru 2 minggu, tapi namanya udah heboh di mana-mana. Marcella Santoso, pengacara sejuta masalah, sekarang malah 2 kali jadi tersangka. Kasus pertama langsung berat. Marcella terseret suap 60 miliar ke Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ngeri. Supaya apa? Supaya 3 perusahaan besar bisa bebas dari vonis korupsi. Gila ya, belum sempat klarifikasi, 3 hari kemudian tersangka lagi. Kali ini Marcella diduga jadi otak di balik demo bayaran, seminar settingan, bahkan bayar media buat jelek-jelekin Kejaksaan Agung. Ratusan juta rupiah digelontorkan ke salah satu direktur berita supaya berita-berita hoax soal Kejagung bisa tayang. Duh, makin kacau. Dan jangan lupa, Marcella ini bukan nama baru di dunia orang bermasalah. Dia pengacaranya Rafael Alun, Harvey Mois, sampai anak buah Verdi Sambo. Pertanyaannya, Semuanya bebas. masih pantaskah Marcella Santoso dipanggil advokat? Atau sudah waktunya Marcella masuk jeruji besi? Hukum nggak akan pernah bersih kalau yang kayak gini terus dibiarkan. Setuju? Selamat malam Bapak-Bapak. Setuju. Saya Marcella Santoso. Selamat malam. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, Seberapa dalam? kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula. Bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Aduh, petisi RUU TNI Indonesia Gelap. Tahu siapa di balik semua itu? Dia. Siapa dia? Ya, pengacara jempolan lah, ya. Dia bisa membuat anaknya Rafael, ya, bebas. Bebas. Sekalipun karena instruksi dari Bapak Prabowo, hukuman itu berubah. Siapa lagi? Harvey Mois. Hukumannya ringan. Tapi kemudian karena disindir oleh Bapak Prabowo, hukumannya berubah. Dan ternyata dia juga pengacaranya anak buah Verdi Sambo. Kita tahu bagaimana hukuman terhadap anak buah Verdi Sambo itu, ya kan? Nah, timah itu korupsinya berapa? Fantastis toh? Lumayan toh? Nah, bagaimana biar semua kasus-kasus korupsi ini tidak bisa diberantas? Maka dibuatlah kegaduhan demi kegaduhan di negara ini. Kebetulan ada orang-orang yang sakit hati, ada orang-orang yang tidak terima kekalahan, dan ada orang yang punya kepentingan dimasuklah ke orang-orang yang sakit hati ini. Klop sudah, Di mana sekarang si Adian? Di mana sekarang si Deddy Sitorus? Bukankah mereka yang menyerukan Indonesia Gelap itu? Mereka yang menyerukan Indonesia Gelap kan? Bagaimana mereka demo di depan KPK? Bakar-bakar ban. Anggota dewan demo begitu. Serukan Indonesia Gelap.
dengan narasi-narasi yang terlihat wah kala itu. Kemudian ada petisi para jenderal purnawirawan. Kita tahu ya, ada berapa tuh jenderal itu purnawirawan yang ditangkap sekarang. Penyedia satelit itu ada berapa? Lumayan juga tuh korupsinya, ya kan? Jadi klop lah urusan si pengacara ini, ya, dengan kasus-kasus yang dia tangani, supaya bisa ini semua nyaman, aman, tentram para koruptor ini kan. Dan ada di sebelah sana lagi yang tidak puas atas kekalahan di Pilpres kemarin, berkolaborasilah mereka, kolaborasi yang luar biasa. Jadi sekarang kita menunggulah bagaimana respon mereka, ya, para yang mengajukan petisi, dan mereka juga yang sudah mengirimkan surat ke DPR pemakzulan Gibran itu. Kita tahulah siapa mereka sudah, ya kan? Ada perkara yang sedang ditangani oleh Kejagung. Ya, kita tahulah siapa yang Indonesia Gelap itu, karena mereka tak puas atas kekalahan. Dan kita tahulah siapa yang menyuarakan demo kemarin itu. Ya, bagaimana gerombolan orang yang berijazah palsu juga masih itu aja. Saban hari kerjanya begitu. Dari mana mereka bisa makan? Ya, ini dia orang. Ini dia orangnya. Ya, yang menjadi pipa yang bisa menembakkan, ya, mencairkan, ya, dana-dana. Dia bilang tadi berapa itu yang dia keluarkan, ya, untuk sebuah kasus, berapa miliar, nggak tanggung-tanggung kan. Jadi tak usah lagi kawan-kawan, ya, yang kalian yang dulu pendukungnya Indonesia Gelap itu, tak usah lagi banyak bicara, sudah ketahuan belangnya. Nggak usah lagi juga yang petisi-petisi itu, sudah ketahuan belangnya. Ya, masih harus dilanjut. Semakin lama nanti semakin malu sudah kita. Ya, dan itu juga yang ijazah palsu itu sama baik itu semua. Ya, coba aja lihat. Coba lihatlah hari-hari mereka. Beberapa hari yang lalu demo di Jakarta, ya, demo di Jakarta dirajia sama polisi, marah-marah tuh orang tua, ya, teriak-teriak dia, bahkan polisi yang berazia dia teriak maling katanya. Jadi sudahlah ya, jangan lagi diteruskan sakit hatimu. Jangan lagi diteruskan amarahmu yang tidak jelas itu. Ya, kalau Roy Suryo mengatakan apa bohirnya, mana buktikan dan segala macam, kita tidak menuduh dia. Ya, tapi ini sudah ada pengakuan dari si wanita iblis ini bahwa semua masalah itu semua disetting. Nah, dia setting untuk apa dia mengatakan itu? Ya, supaya dia dapat kebebasan, ya, bukan kebebasan, keringanan. Supaya dia dapat keringanan kan? Dia mengakuilah semua itu. Jadi untuk selanjutnya kita lihat sudah sampai di mana nanti itu petisi, sudah sampai di mana nanti itu surat dari para purnawirawan itu. Apakah DPR mau mengiyakan? Nanti kita lihat, karena kita tahu siapa juga ketua DPR-nya kan. Tapi saya rasa untuk ketua DPR yang ini, saya melihat dia memang lebih nasionalis.